kamu hanya curi airku dan tombakku. Tapi engkau tidak menombak. Engkau tidak membunuh aku. Engkau sangat baik. Engkau dengan baik membalas aku yang jahat kepadamu. Aku bersalah, aku bersalah. Mengaku dosa, mengaku. Kembali kepada Tuhan. Tidak, Saul mengaku salah, tapi tidak bertobat. Daud diam-diam taat kepada Tuhan. Dan dia tidak membunuh, dia tidak mengganggu Saul, karena dia tahu Saul adalah urapan Tuhan. Dari mulutnya berkata-kata, jangan mengganggu yang diurap oleh Tuhan. Jangan ambil nyawa Saul yang diurap oleh Tuhan. Karena dia ada urapan Tuhan, mari kita menghormati dia. Daud tidak ada iri hati. Meskipun Saul sudah menjadi raja, Daud waktu itu dari umur 17 sampai umur 30 menjadi raja di Hebron. Selama 13 tahun dia taat kepada Tuhan. Saudara-saudara, sebagaimana setan iri hati kepada Yesus anak Allah. Setan tidak mau ngaku Yesus anak Allah. Setan tidak mau ngaku Yesus bersifat ilahi. Setan tidak mau menyembah Yesus sebagai Tuhan. Demikian juga yang iri hati dan yang benci kepada Yesus adalah setan yang bersifat pembunuh itu. Sekarang saya terus terang kasih satu kalimat yang sangat bahaya, tapi faktual yang sangat-sangat penting. Barang siapa yang benci orang lain, barang siapa yang sombong, dan barang siapa yang iri orang lain, yang lebih cantik, lebih ganteng, lebih pintar, lebih unggul, lebih kaya daripada dia, orang itu telah menerima bibit setan di dalam hatinya. Dengar kalimat ini lagi. When you proud, when you jealous, at the same time you are receive the seed from the Satan to be put into your heart, let him become satanic. Barang siapa yang sombong, barang siapa yang iri hati, mereka menimbulkan jiwa mau membunuh orang lain. Berarti mereka telah menerima bibit dari setan yang sedang tanam di dalam hati mereka. Orang demikian tak mungkin diberkati oleh Tuhan. Orang demikian selangkah-selangkah dibuang oleh Tuhan. Saya mau tanya, bagaimana kita mengetahui orang itu selangkah dibuang oleh Tuhan? Seperti Saul, Alkitab mengatakan waktu Saul tua, dia doa kepada Tuhan. Tuhan tidak jawab. Dia minta dengar suara nabi. Tidak ada orang nabi yang bicara sama dia. Dia mimpi, Tuhan tidak menyatakan. Dia minta wahyu, tidak ada wahyu. Dia tahu cilaka, segala jalan buntu, segala cara tidak berhasil. Tuhan tidak mau dia lagi. Ini nyata sekali. Tuhan membuang Saul. Membuang sampai akhirnya Saul tidak bisa berdoa, tidak bisa mendengar, tidak bisa terima firman Tuhan. Dia pergi cari dukun. Minggu depan saya akan bicara mengenai bagaimana Saul cari dukun dan akibatnya apa yang terjadi kepada dia. Sesudah minggu depan selesai, minggu selanjutnya Saul akhirnya harus mati di dalam peperangan dengan orang Filistin. Dan dia harus menyerahkan nyawanya. Dan akhirnya ditangkap, kepalanya dipotong. Dia dibuang oleh Tuhan menjadi orang yang paling kasihan. Hari ini saya khotbah sampai di sini saja. Kiranya Tuhan memberikan peringatan kepada kita.
Kira Tuhan mengajar kita jangan mengikuti setan, iri hati sama Kristus. Jangan mengikuti Saul, iri hati kepada Daud. Karena pimpinan Tuhan jauh lebih besar dari rencana kita. Menjawab pertanyaan tadi, permulaan khotbah, hidup itu aktif atau pasif? Hidup menentukan nilai sendiri, seperti apa yang dikatakan oleh seorang yang tidak bernilai apa-apa, namanya Jean Paul Sartre. We are not the one who takes the initiativity. We are not the man who is active to determine our own value.